Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan bersama. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Untuk peserta didik baru yang berbahagia, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rentetan kegiatan untuk matsama atau masa orientasi siswa madrasah. Nah, jadi dalam kegiatan matsama ini diharapkan seluruh siswa bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, karena kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada seluruh peserta didik baru apa dan bagaimana yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana itu harus diselesaikan, sehingga nanti pada akhirnya hasil yang akan didapatkan itu bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi kegiatan tentang pengenalan organisasi yang berada di MTS Negeri 2 Sanggau. Nah, jadi yang akan Bapak sampaikan di sini adalah organisasi yang bernama OSIS. Tapi sebelumnya Bapak akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Nugroho Wisnubroto. Di MTS ini Bapak dipercayakan untuk mengampu atau mengasuh pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9. Nah, jadi selain sebagai pengampu pelajaran tersebut, Bapak juga diberikan kepercayaan, diberikan amanah untuk mengurusi urusan kesiswaan. Nah, jadi nanti mudah-mudahan dengan tatap muka kita yang singkat ini, peserta didik baru bisa mengenali Bapak. Jadi nanti kalau ada urusan-urusan yang berhubungan dengan kesiswaan, insya Allah kita akan berkomunikasi secara langsung, tentunya dengan harapan pandemi yang kita hadapi ini bisa berakhir, bisa hilang, sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Baik peserta didik baru yang dirahmati Allah, pertama untuk penyampaian materi ini akan Bapak sampaikan dulu tentang pengertian dan peranan dari apa yang namanya OSIS. Nah, mudah-mudahan peserta didik baru, siswa dan siswi sekalian bisa sambil membaca apa yang Bapak tampilkan di sini, karena ini nanti harus dibaca, harus didengar, karena akan ada tugas yang harus dikerjakan peserta didik baru sebagai syarat ya untuk mendapatkan tentunya predikat sebagai peserta di kegiatan matsama ini. Nah, jadi OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah yang merupakan organisasi satu-satunya yang resmi yang berada dalam sebuah lembaga. Ya, jadi OSIS ini tidak ada hubungannya dengan sekolah-sekolah lain. Kita hanya berdiri dalam satu sekolah ini dan hanya dalam lingkup di sekolah kita saja. Ya, jadi OSIS ini adalah sebuah lembaga organisasi
yang bertujuan untuk mewadahi seluruh kegiatan kesiswaan. Nah, jadi nanti di dalam OSIS ini siswa didik baru bisa menyampaikan aspirasi. Ya, jadi aspirasi itu adalah keinginan atau apa yang kira-kira bermanfaat untuk kegiatan di sekolah kita. Nah, jadi OSIS ini memiliki fungsi. Jadi peserta didik baru bisa melihat ya di sini fungsi dari OSIS. Yang pertama sebagai wadah. Jadi di sini adalah wadah, maksudnya organisasi ini mewadahi keinginan-keinginan, aspirasi-aspirasi yang dimiliki oleh peserta tadi. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Kemudian sebagai motivator. Jadi di sini OSIS sebagai motivator berperan untuk menggali minat dan bakat siswa. Nah, jadi untuk minat dan bakat siswa dan ini kira-kira sih kamu punya minat di bidang apa? Nah, insya Allah nanti di dalam OSIS ini bisa mewadahi ya, bisa mewadahi bakat dan minat siswa. Misalnya yang punya keterampilan dalam bidang kasidah atau di drum band. Nah, ini nanti akan terwadahi di dalam kegiatan yang namanya ekstrakurikuler ya. Nah, di sini Bapak bisa sampaikan bahwa di MTS ini nanti kegiatan-kegiatan kita yaitu ekstrakurikulernya ada pramuka, kemudian olahraga, drum band, kasidah, seni tari, kemudian muhadarah. Nah, muhadarah ini adalah kegiatan yang kita laksanakan insya Allah pada setiap Jumat pagi ya. Nah, ini kalau kita memang sudah bisa bertatap muka secara langsung di sekolah nanti muhadarah ini. Muhadarah adalah kegiatan bagaimana berpidato ya, berceramah. Nah, jadi nanti di dalam muhadarah ini bagi siswa-siswi nanti yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut ya akan kita salurkan dalam bidang muhadarah ini, yang tentunya pasti akan dilatih dulu ya, tidak secara spontan atau sekaligus begitu langsung maju atau apa, tetap akan dibina dulu, diajarkan bagaimana cara muhadarah ini. Nah, kemudian yang lainnya ada tilawah. Nah, tilawah ini kita laksanakan sebenarnya kalau keadaan kita normal ini kita adakan setiap pagi ini ya. Jadi kita insya Allah nanti masuknya itu pukul 6.50. Jadi bukan pukul 7 ya, pukul 6.50. Jadi 10 menit itu kita gunakan untuk tilawah, yaitu hafalan, dalam hafalan. Jadi nanti siswa-siswi diwajibkan untuk menghafal. Nah, menghafal ini tidak sekaligus. Jadi kita punya program yang namanya One Day One Ayat. Jadi di sini setiap siswa akan ditentukan pakai kelompok-kelompok nanti menghafal satu hari cukup satu ayat saja. Nah, jadi untuk mempermudah, kemudian besoknya kita ulang ayat yang sudah dihafal, kemudian ditambah satu ayat lagi untuk ayat yang baru. Nah, ini dalam kegiatan tilawah ya. Selanjutnya untuk fungsi sebagai preventif. Nah, di sini menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal OSIS mampu mengadaptasi dengan lingkungan, menyelesaikan persoalan perilaku yang menyimpang siswa dan sebagainya. Nah, jadi di sini OSIS nanti akan berperan, misalnya ada siswa yang bermasalah, nanti kita akan tangani juga di dalam wadah yang namanya OSIS. Nah, jadi setelah ini materi bisa dibaca ya, kemudian nanti yang namanya OSIS ini ada strukturnya. Nah, jadi struktur OSIS Bapak minta untuk siswa dan siswi bisa
Nah, jadi siswa dan siswi bisa melihat ya di sini untuk susunan struktur organisasi OSIS-nya. Nah, jadi Bapak minta bisa dibaca, bisa dilihat di sini bagaimana struktur organisasi OSIS yang ada di sekolah kita. Nah, jadi dari awal ini Bapak pesankan bagi yang memiliki minat atau punya keinginan untuk menjadi pengurus OSIS nantinya, ya tentunya dari sekarang harus bisa mempersiapkan diri. Persiapan diri tentunya memiliki visi dan misi. Ya, visi itu keinginan, kemudian misi itu jalan yang harus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Nah, jadi untuk organisasinya seperti itu. Jadi Pak minta nanti tolong materi yang ada di dalam slide yang Bapak sampaikan ini bisa dibaca ya. Jadi setelah ini nanti tugas yang harus diselesaikan oleh siswa itu adalah membuat resume. Membuat resume itu adalah membuat ringkasan. Membuat ringkasan karena Bapak lihat dalam materi sebelumnya ada yang masih bingung ya bagaimana cara membuat ya, resume dari materi yang disampaikan. Nah, jadi nanti seperti ringkasan. Jadi cukup membuat atau menulis bagian-bagian yang kamu penting dari materi yang Bapak sampaikan ini. Nah, kemudian nanti ditulis ya, ditulis. Nah, setelah ada jawabannya itu nanti baru di-share ke grupnya. Jadi nanti akan pekerjaannya akan dinilai. Jadi kamu bekerja tidak percuma. Nah, jadi intinya bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan ini? Siswa didik baru harus rajin membaca. Ya, itu intinya. Kalau tidak dibaca materi yang disampaikan slide-slide ini, maka mungkin akan mengalami kesulitan ya. Ayo Bapak minta jangan pernah berkata tidak bisa sebelum kita mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, jadi coba dulu ya. Setelah itu nanti hasilnya baru dikumpulkan ya. Mungkin Bapak kira untuk materi organisasi siswa ya OSIS ini Bapak cukupkan, dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah tentang tata tertib yang ada di MTS Negeri 2 Sanggau ini.